Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang sholih, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik kelas 2, tema 2, subtema 3, bermain di sekitar sekolah pada pembelajaran 5 dan 6. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 yaitu yang pertama, bermain estafet ember isi air. Yang kedua, keragaman benda dalam permainan. Yang ketiga, perilaku yang tidak sesuai aturan. Sedangkan materi pada pembelajaran 6 yaitu yang pertama, keragaman benda dalam permainan. Yang kedua, bermain kasti. Dan yang ketiga, pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Pada gambar terlihat beberapa anak sedang bermain estafet ember berisi air. Permainan estafet ember berisi air adalah permainan yang dilakukan dengan cara menyerahkan atau memindahkan ember berisi air pada peserta berikutnya. Pada permainan ini ada 5 anak berjajar. Jarak keduanya sekitar 1 meter. Di antara 2 anak terdapat sebuah lingkaran untuk meletakkan ember. Gerak dasarnya adalah membungkukkan badan dan mengayunkan tangan seperti pada gambar berikut. Adapun langkah-langkah dalam bermain estafet ember berisi air yaitu yang pertama, siswa berdiri di tempat yang guru sediakan. Kemudian guru menjelaskan aturan main sambil memperagakan cara bermainnya. Yang kedua, siswa tidak boleh berpindah dari tempat berdiri yang sudah disediakan. Yang ketiga, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa. Yang keempat, siswa berlomba untuk memindahkan ember berisi air dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ember yang berisi air tidak boleh tumpah. Yang kelima, ketika guru meniupkan peluit, menandakan bahwa perlombaan sudah dimulai. Dan yang terakhir, bagi kelompok yang cepat selesai dalam memindahkan ember berisi air, maka kelompok tersebutlah pemenangnya. Keragaman benda yang terdapat pada permainan estafet ember berisi air yaitu yang pertama, ember. Ember merupakan wujud benda padat. Yang kedua, air. Air merupakan wujud benda cair. Dan yang ketiga yaitu tanah. Tanah merupakan wujud benda padat ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks percakapan halaman 132, buku 3 serangkai, tema 2. Anak-anak kelas 2 akan bermain estafet ember. Masing-masing siswa telah mendapat kelompoknya. Aku ingin sekelompok denganmu saja, Togar, kata Toto. Mengapa demikian? Tanya Togar. Aku tidak mau sekelompok dengan Melanie, dia tidak pandai berolahraga. Kelompokku pasti kalah, kata Toto. Kamu tidak boleh seperti itu, Toto, kata Togar. Mengapa? Tanya Toto.
Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita tidak boleh menghina kekurangan seseorang. Dalam permainan itu, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kalah menang itu hal biasa, tidak perlu menyalahkan teman, kata Togar. Baiklah, aku mau sekelompok dengan siapa saja, kata Toto. Kamu hebat, Toto, kata Togar. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati gambar. Berilah tanda checklist atau centang untuk gambar seorang siswa yang mentaati aturan, dan berilah tanda silang untuk siswa yang tidak mentaati aturan. Nah, anak-anak, di sini terdapat 6 gambar yang akan kita amati. Manakah gambar seorang siswa yang mentaati peraturan dan yang melanggar peraturan? Nah, coba kita lihat gambar pertama. Pada gambar terdapat atau terlihat anak laki-laki yang berpakaian dengan rapi ke sekolah. Apakah siswa pada gambar mentaati aturan atau tidak? Nah, tentu saja mentaati aturan ya anak-anak. Nah, gambar yang kedua, anak laki-laki yang berpakaian tidak rapi ke sekolah. Ini merupakan perbuatan yang tidak mentaati atau melanggar aturan ya anak-anak. Gambar yang ketiga, seorang anak perempuan yang membuang sampah sembarangan. Ini juga merupakan perbuatan yang tidak mentaati atau melanggar aturan sekolah. Gambar yang keempat, juga tidak mentaati atau melanggar aturan. Pada saat ujian, kita tidak boleh menyontek pekerjaan punya teman kita ya anak-anak. Selanjutnya, gambar yang kelima, para siswa tertib di saat guru sedang menjelaskan suatu materi. Jadi gambar ini merupakan gambar para siswa yang mentaati peraturan. Nah, gambar yang terakhir, seorang anak laki-laki sedang mencoret meja. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak mentaati atau melanggar aturan sekolah. Kenapa dikatakan tidak mentaati aturan? Karena aturan sekolah kita tidak boleh merusak atau mencoret fasilitas sekolah. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan contoh perilaku para siswa yang mentaati aturan dan tidak mentaati aturan. Anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 6 ya, halaman 137. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, pada gambar ada beberapa anak laki-laki dan perempuan sedang bermain kasti di lapangan sekolah. Kasti merupakan permainan bola kecil yang populer bagi anak-anak. Dalam permainan kasti, ada beberapa alat yang dibutuhkan. Ada bola karet, pemukul dari kayu, nomor dada, dan tiang hinggap. Kasti dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri atas 12 orang. Salah satu regu menjadi regu pemukul, dan regu yang lain menjadi penjaga. Pukulan harus melampaui garis pukul dan tidak melewati garis samping lapangan. Setelah memukul, pemukul harus meletakkan kayu pemukul di ruang pukul. Regu penjaga berusaha menangkap bola yang telah dipukul. Pemain regu pemukul mendapat nilai bila dapat memukul bola dengan benar dan kembali ke ruang bebas dengan selamat. Pemain regu pemukul mendapat nilai 2 bila memukul bola dengan benar, melewati setiap tiang hinggap, dan kembali ke ruang bebas dengan selamat. Regu penjaga mendapat nilai 1 bila dapat menangkap bola yang dipukul sebelum menyentuh tanah. Regu pemukul dan penjaga bergantian peran sesudah 3 pukulan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks percakapan tentang aturan-aturan dalam permainan kasti, halaman 138, buku 3 serangkai, tema 2. Simaklah percakapan berikut. Tahukah kamu tentang permainan kasti? Tanya Rasti. Aku pernah memainkannya seperti tidak sulit, kata Wayan. Tetapi dalam bermain kasti, kita harus mematuhi aturannya, kata Rasti. Contohnya, tanya Wayan. Kita tidak boleh bermain curang. Penonton juga harus mendukung dengan tertib. Tidak boleh saling menghina, kata Rasti. Betul juga, tata tertib dalam bermain pun harus kita jalankan, kata Wayan. Jika pemain mematuhi aturan, permainan akan berjalan lancar, pertandingan menjadi menarik. Jika penonton tertib, maka tidak akan terjadi perselisihan, kata Rasti. Berarti jika ada yang melanggar aturan, maka harus diberi sanksi, kata Wayan. Betul, untuk itu wasit harus tegas terhadap pemain yang melanggar aturan. Pemain yang melanggar akan diberi peringatan. Jika sering melanggar, maka bisa dikeluarkan dari permainan.
Nah, anak-anak, itu tadi merupakan percakapan tentang aturan-aturan dalam permainan kasti. Dalam permainan, ada beberapa keragaman benda yang digunakan. Yang pertama, bola karet. Bola karet merupakan wujud benda padat, akan tetapi di dalamnya terdapat benda gas. Yang kedua, pemukul kayu, nomor dada, dan tiang hinggap yang terbuat dari bambu merupakan wujud benda padat. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks tentang pembagian dengan pengurangan berulang, halaman 141, buku 3 serangkai, tema 2. Kota tempat tinggal Ahmad mengadakan kejuruan kasti. Ada 72 anak yang menjadi pemain inti dalam kejuruan tersebut. Berapa tim kasti yang ikut kejuruan itu? Nah, anak-anak, untuk menghitungnya yaitu 72 dibagi 12, maka 72 dikurangi dengan angka 12 sebanyak 6 kali. 72 dikurangi 12, 60. 60 dikurangi 12, 48. 48 dikurangi 12, 36. 36 dikurangi 12, 24. 24 dikurangi 12, 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, jadi 72 dibagi 12 sama dengan 6. Jadi, ada 6 tim kasti yang mengikuti kejuruan. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham, mari kita latihan soal halaman 141. Kerajinan bola kasti Bu Eti menyediakan sejumlah bola di berbagai kota. Bantulah Bu Eti menyediakan bola kasti untuk beberapa kejuruan kasti, kemudian ubah ke bentuk perkalian. Nah, nomor 1. Nah, di nomor 1 ada 32 dibagi 4. Nah, 32 dibagi 4 kita kurangi dengan angka 4 sebanyak 8 kali. 32 dikurangi 4, 28. 28 dikurangi 4, 24. 24 dikurangi 4, 20. 20 dikurangi 4, 16. 16 dikurangi 4, 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Karena 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, anak-anak, marilah kita perhatikan tabel perkalian berikut ini. Tabel perkalian juga bisa digunakan untuk pembagian. Jika kita ingin membagi angka 21 dengan angka 7, bagaimana caranya? Nah, lihatlah angka 21 dan tarik garis lurus ke atas arah angka 7. Kalian akan menemukan angka 3 jika menarik garis lurus mendatar ke kiri. Nah, anak-anak, perhatikanlah contoh soal berikut. Jika kita ingin membagi angka 45 dengan 9, maka lihatlah angka 45 dan tarik garis lurus ke atas arah angka 9. Kalian akan menemukan angka 5 jika menarik garis lurus mendatar ke kiri. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.